Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Manhartika dengan nomor NPM 2022 01501734. Di sini saya izin memaparkan contoh konseling dengan pendekatan realitas atau PSS. Dengan yang pertama tahap awal, tahap eksplorasi masalah, dan tahap pemberdayaan, penemuan, dan solusi dari konseling. Berikut video yang akan dipaparkan dengan klien yang bernama Erlangga dan konseli yaitu saya sendiri Laura Manhartika. Baik, Pak Erlangga, tadi Bapak kesini apa? Sendiri aja atau sama kerabat? Baik, sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan konseling belum? Saya sebelumnya sih belum pernah ya, sama sekali baru pertama kali. Baik, sebelumnya saya bantu jelaskan sedikit ya Pak tentang konseling kita hari ini. Jadi sebelumnya dalam konseling ini saya memegang asas kerahasiaan, yaitu di mana apapun yang Bapak ceritakan ke saya di hari ini di tempat ini nggak akan saya sebarluaskan ke manapun. Jadi Bapak bebas untuk bercerita apa saja. Sebelum kita lanjut lagi, apakah Bapak ada pertanyaan? Sudah sangat jelas ya. Sudah jelas ya, berarti saya tidak akan menyebarluaskan apapun itu permasalahan kita di sini ya, dalam konseling. Oke, baik. Kalau begitu saya tanya terlebih dahulu, tujuan Bapak kesini untuk konseling kan ya? Iya betul. Kalau saya boleh tahu permasalahannya apa ya? Sebenarnya tentang pekerjaan. Saya tertekan dengan pekerjaan saya, bukan berarti dengan kerja beratnya, tapi dengan kerjasamanya atau lingkungannya. Lingkungannya itu sangat-sangat tidak bekerja sama, tidak merindukan, jadi kayak sangat-sangat mengganggu pikiran saya. Seperti itu. Boleh di sini boleh saya tahu tidak bekerja samanya itu dan mengganggu pikiran Bapak itu yang bagaimana ya? Seperti ya namanya kita kerja tim, tim itu ya temennya kerja ya bantu-bantu atau gimana, ini yang nggak bantu-bantu, ya cuma melihat doang tanpa ya nggak buat kerja tim itu nggak bisa, jadi cukup mengganggu banget dalam pekerjaan saya. Baik Pak, berarti ketidaknyamanan Bapak dalam bekerja itu karena Bapak bekerja secara individualis ya. Sebelumnya saya juga ingin bertanya lebih lanjut soal ketidaknyamanan yang Bapak sebutkan tadi. Boleh dijelaskan lebih lanjut? Boleh. Itu saya merasa jadi pikiran terus kayak sampai susah untuk tidur. Kita mau, karena saya juga salah karena saya tidak mau berbicara langsung, bisa cuma kayak bekerja, jadi kayak dia tuh jadi santai-santai aja, enak aja gitu. Tapi di setiap mereka kerja, saya tuh membantu mereka gitu. Jadi membuat saya kepikiran dan juga tidak nyaman bekerja ini, yang membuat, karena namanya kerja tim ya, baik lagi karena kerja tim itu kebersamaannya harus dijaga gitu. Jadi di sini kan ada kata mereka ya Pak. Berarti saya simpulkan atau saya ingin bertanya lebih lanjut, mereka ini beberapa orang atau Berapa orang? oh, jadi teman kerja Bapak Erlangga tidak mau bekerja sama atau kurang kooperatif dalam bekerja ya Pak. Sebelumnya untuk permasalahan ini apakah sudah pernah diomongin ke teman kerja langsung atau ke atasannya Pak? Nah kan saya balik lagi karena saya belum pernah ngobrol sama mereka, jadi ya karena
saya juga tidak berani untuk takut menyinggung perasaan mereka atau gimana. Seperti itu. Bapak belum pernah ngobrol sama teman-teman kerjanya berarti ya? Berarti dari saya boleh tanya dulu deh, Bapak bekerja udah berapa lama ya, Pak? Saya udah setahun lebih. Oh, 1 tahun lebih. Dalam lingkup pekerjaan itu Bapak Erlangga memang individualis atau punya teman yang mungkin selain mereka yang tidak kooperatif itu Bapak punya teman lain di pekerjaan? Ada tapi berbeda shift. Oh, berbeda Ya, sih. jadi kita tuh kerja per shift sih. Baik Pak. Karena Bapak belum pernah mencoba ngobrol atau komunikasi sama teman-teman Bapak itu, apakah ada cara lain selain untuk langsung berkomunikasi dengan mereka untuk Bapak mengelola tadi kepikiran sampai nggak bisa tidur sampai ke bawah stres? Apakah ada cara lain dari Bapak sendiri? Oh, dari saya sendiri karena saya baru merasa salah. Saya berusaha untuk bekerja bekerja dalam hal kerjaan saya dan kerjaan di mana kan jadinya saling melengkapi. Kalau sudah ada kekurangan atau apa antara bakal dikomplain dengan atasan atau gimana. Jadi saya menutupi kesalahan teman saya. Jadi cara saya itu seperti itu. Karena saya juga nggak mau tim kerja saya dan tim itu jadi capek kira-kira ya bakal ada pengurangan karyawan atau gimana. Terus ya cara saya untuk jadi paling cuma saya bekerja aja dan menghadapi kesalahan mereka aja gitu. Sedangkan kesalahan dulu saya kayak ada beberapa saya punya kerjaan lain tapi bisa lain lagi jadi nggak ketutup kan seperti itu. Ya saling menutupi aja. Jadi di sini Bapak Erlangga membackup pekerjaan teman-teman Bapak yang mungkin sebenarnya itu bukan job desk-nya Bapak. Apakah menurut Pak Erlangga itu langkah yang baik untuk kedepannya? Karena kan bisa kita lihat ya, Bapak bekerja sendiri sementara teman-temannya nggak kooperatif dan itu mengganggu pikiran Bapak dan bisa menyebabkan stres. Jadi apakah menurut Bapak Erlangga itu cukup baik untuk dilanjutkan? Sebenarnya sih tidak ya, karena balik lagi dengan saya orang yang gak enak kan, dan saya tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Saya juga dengan cara saya bekerja membantu mereka, tapi sebenarnya sangat-sangat tidak worth it gitu, tidak baik untuk saya sendiri juga gitu. Tapi mau gimana lagi namanya, saya berpikir ya kerja profesional itu gimana, kita harus saling membantu. Ya walaupun ya teman-teman pekerjaan saya juga membantu saya. Saya tuh ini mungkin ada tuh kayak dulu sekali kita briefing. Yang briefing itu semuanya mencakup semuanya gitu. Dari shift pagi, shift malam, shift siang, shift siang. Jadi, nah itu kan atasan saya selalu open ke saya. Apa nih kalau kesal kalian gimana? Itu udah dikasih saran dan saya juga nggak berani untuk ngomongnya itu seperti itu. Saya bingung makanya saya berkonsultasi Baik, berarti atasan Bapak beberapa kali pernah melakukan evaluasi terhadap kerjasama tim dan karyawan yang lain gitu ya Pak. Kalau saya boleh tahu itu dalam jangka waktu berapa kali misalkan? dan itu dalam 3 bulan itu cuma sekali. Itu cuma sekali karena ya kita atas kita juga melihat nih cara kerjanya Apakah dalam setiap kali evaluasi Pak Erlangga benar-benar tidak pernah menyuarakan apa yang Pak Erlangga rasakan? betul banget, saya tidak pernah menyuarakan apa yang saya rasakan. Soalnya saya kayak saya berpikir ya saya bertindak dan mereka punya ini sebutannya seperti inisiatif gitu. Ternyata tidak punya inisiatif sama sekali. Cuma kayak semakin mengandalkan saya. Dia cuma dia tetap keluar kemana gitu. Kerjaan mereka ya jadi kerjaan saya juga.
Jadi kan Bapak sudah tahu ya kalau misalkan kita tidak bisa mengharapkan inisiatif dari teman-teman kerja Bapak. Apa yang selanjutnya Bapak ingin lakukan? Karena kan setelah evaluasi beberapa kali Bapak tidak menyuarakan hal itu. Apakah di evaluasi selanjutnya mungkin Bapak berubah pikiran atau melakukan sesuatu? Mungkin sih ya, saya bakal mencoba untuk berbicara, belajar berbicara dengan mereka. Ya, mudah-mudahan aja mereka tidak tersinggung dengan apa yang saya omongkan. Apalagi dalam sebuah kerja sangat diminta. Ya, kita bekerja dalam bukan sendirian. Baik Pak, berarti mungkin kedepannya Pak Erlangga ingin berbicara langsung dengan teman-teman kerja Bapak tanpa melibatkan atasan begitu. Ya betul, karena takutnya ya namanya manusia ya, takutnya karena ada atasan juga kita dibilang caper atau gimana gitu depan atasan. Jadi kayak berusaha untuk ngomong face to face aja gitu. Apakah Bapak pernah mendapatkan pengalaman yang kan Bapak bilang sendiri kalau misalkan melibatkan atasan mungkin takutnya dibilang caper atau cari perhatian. Apakah Bapak pernah mempunyai pengalaman yang buruk? Mungkin Pengalaman itu bukan saya sendiri ya, tapi kayak pengalaman dari teman-teman kerja saya, karena ada beberapa yang bilang itu ya walaupun sangat terbuka gitu, tapi di belakang itu jadi sebuah omongan ya, kayak omongan apa contohnya seperti ini, ini ngomong kayak gitu karena ada atasan pengen dilihat ini, saya mengurangi aja omongan seperti itu. nanti yang Bapak takutkan di sini, kalau misalkan Bapak berkomunikasi langsung dengan atasan atau melibatkan atasan akan terjadi hal-hal yang di luar kontrol Bapak ya. Baik, Pak Erlangga, sebelum kita lebih lanjut, selain teman Bapak yang mungkin tidak kooperatif, atasan Bapak yang mungkin kurang bisa dilibatkan seperti yang Bapak bilang tadi, apakah ada permasalahan lain di ruang lingkup kerja misalnya selain itu? Ada yang membuat fisik saya lelah, capek, sakit. Ada beberapa yang kayak saya sakit itu kayak berusaha untuk berusaha sembunyikan karena saya nggak mau terlihat juga lemah di depan mereka ya. Kayak benar sangat menguras banget sih, menguras dari segi fisik, mental dan yang lain-lain. Berarti Bapak merasakan kelelahan fisik, kelelahan mental juga ya Pak? Kelelahan fisik mungkin karena Bapak membackup pekerjaan Bapak, dan untuk mental mungkin karena kepikiran yang berlebihan begitu ya Pak? Itu Bapak sampai nggak bisa tidur sebenarnya. Benar. Untuk kelelahan fisik sampai nggak bisa tidur itu apa Bapak sudah punya solusi untuk hal itu? Saya sempat minum obat tidur. Jadi saya karena saya riset juga kan, saya jadi karena obat itu tidak baik dipakai terus. Jadi saya mengurangi itu, dan saya kayak berusaha untuk kayak nonton video lucu untuk ketenangan dan pikiran. Jadi sama aja, apalagi jadi sakit cuma ya yang buat membantu cuma ya tapi kan tidak baik juga. Saya tahu kapan Bapak terakhir konsumsi obat? Saya sih di hari Rabu kemarin. Iya. Berarti untuk semalam Bapak bisa tidur dengan nyenyak atau masih tidak bisa tidur? Tidak nyenyak, jadi berantakan banget seperti kayak jam normal itu kan 8 jam, cuma tidur cuma 2 jam atau 3 jam, paling lama 4 jam. Cukup parah ya Pak. Berarti selama Bapak tidak bisa tidur itu apa yang mengganggu pikiran Bapak? Apa hanya tentang masalah pekerjaan tadi atau ada hal lain mungkin? Udah ada kan, yang ada sih cuma baru itu doang, pikirannya soal lingkungan
kerjaan yang tidak nyaman. Apakah selain Bapak cerita dengan saya hari ini atau konseling dengan saya hari ini, sebelumnya Bapak sempat pernah menceritakan apa yang Bapak rasakan ini dan Bapak pikirkan ini ke orang lain, mungkin seperti kerabat, teman atau yang lain? Saya pernah cerita sih ke teman-teman saya, dan mereka cuma saat menguatkan saya aja. Saya juga pernah bercerita ke mereka itu jadi ingin keluar dari kerjaan karena dengan lingkungan ini saya tidak nyaman gitu. Sekarang menunggu pikiran saya, dan teman saya mengingatkan itu emang terbaik buat apa ke depannya jadi mana. Dan saya juga jadi berpikir lagi ya, saya tahan dulu mungkin ya, saya tahan lagi. Nah sekarang tuh saya harus bertahan dulu mungkin ya sebentar lagi untuk baru Pak Erlangga, berarti selain ke saya hari ini, Bapak juga sudah sempat menceritakan ke beberapa teman Bapak. Kalau saya boleh tahu, apakah setelah Bapak bercerita, apa yang Bapak rasakan? lega sih karena kan kita bercerita ya dengan masalah-masalah yang ada di dalam diri saya, dan sebuah peluang lega. Tapi ya namanya untuk sesaat doang sih, sesaat di biasa tuh yang membuat saya tidak nyaman itu di saat tidur aja, jadi sebuah kepikiran gitu Pak. Baik, Pak. Untuk permasalahan Bapak di sini, berarti saya simpulkan yang paling mengganggu pikiran Bapak itu ya karena lingkungan pekerjaan yang tidak mendukung, orang-orangnya ya, teman-temannya, lalu atasan juga yang mungkin tidak bisa dilibatkan secara langsung, dan pekerjaan yang mungkin makin berat karena Bapak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya bukan menjadi job desk Bapak. Setelah kita sampai di sini, Bapak juga sudah mencoba beberapa solusi yang terbaik mungkin ya, seperti mengkoordinasi pekerjaan yang bisa Bapak kerjakan sampai mungkin Bapak sakit, fisiknya menjadi kelelahan dan tidak bisa tidur. Apakah menurut Pak Erlangga ada solusi yang lebih baik selain yang sudah Bapak lakukan kemarin? Sih sebenarnya saya pengen bercerita, menceritakan lebih, ngobrol langsung ke mereka, tapi saya takut kayak pikiran mereka jadi ya nggak mendapatkan saya, terus ya malah menjadi kayak kerjaan mereka kayak jadi nggak, jadi saling kerja timnya itu nggak ada, malah makin nggak ada, makin berat, malah makin nggak ada. Itu Kak. Berarti yang Bapak khawatirkan di sini, kalau misalkan Bapak mengajak mereka untuk berkomunikasi lebih dalam, misalkan akan takut dibicarakan hal yang tidak atau mungkin mereka akan berperspektif yang lain-lain gitu ya Pak. Selain misalkan untuk tadi juga kan Bapak sendiri cerita kalau misalkan melibatkan atasan mungkin takutnya nanti dibilang caper ke atasan atau apapun itu kan pengalaman teman Bapak ya. Apakah Bapak punya pikiran untuk berbicara langsung dengan atasan empat mata misalkan agar tidak terjadi hal yang Bapak pikirkan tadi misalkan? Sebenarnya ada ya, sebenarnya pengen juga untuk berbicara langsung ke atasan. Kemudian kita balik lagi namanya atasan, pemikiran itu kita nggak tahu yang kita mikirin ya. Kita nggak tahu yang atasan kita pikirin, takutnya ya yang atasan kita pikirin itu kayak wah kerja dia nggak bener, malah jadi dia marahin tim kerja dan ngasih tahu, kemudian saya kasih tahu apa yang saya ceritain,
terus teman-teman kerja saya lagi yang ada yang saya takutin yang ada mereka berpikir kayak wah ini pernah nggak nih gini gini terus kerjaan dalam kerja ini malah makin tipis kan seperti itu kan seperti itu banget yang ditakutin. Berarti itu baru apa yang Pak Erong takutkan. Saya mengurangi ketakutan itu dengan cara ya cara seperti itu. Berarti dengan cara tidak berkomunikasi begitu. Baik Pak, jadi karena ketakutan tadi mungkin Bapak untuk saat ini memilih untuk tidak langsung berkomunikasi dengan teman kerja dan atasan Pak. Lalu untuk kedepannya apakah ada langkah yang ingin dituju, misalnya Bapak ingin terus membackup pekerjaan mereka saja atau bagaimana Pak? Mungkin kedepannya saya bakal berkomunikasi ke mereka minta atasan atau karena dulu kerja saya pernah saya sendiri saya juga tidak mau kerja mereka terus saya kerjain seperti itu kan jadi saya juga Baik Pak, berarti Bapak sudah ada rencana untuk berkomunikasi lagi dengan teman kerja Bapak dan atasan ya Pak? Kalau saya boleh tahu, apakah Bapak sudah ada pemikiran untuk kapan akan melakukan hal tersebut untuk lebih lanjut melakukan ini berbelit-belit tuh gimana ya? Kalau saya boleh tahu, apakah Bapak sudah ada pemikiran kapan Bapak akan langsung melakukan hal itu? mungkin waktu terdekat seperti besok atau kalau belum siap juga atau di minggu depan kalau belum siap juga di minggu depan saja tidak bisa sekali ngomong ke mereka Apakah misal kita misalkan besok Bapak belum siap, lalu lusa Bapak juga belum siap, dan mungkin bulan-bulan selanjutnya, apakah Bapak yakin bisa bertahan sampai saat itu? seharusnya saya bertahan kalau bisa bertahan ya mungkin besok saya bakal Karena kembali lagi dengan kondisi Bapak sekarang yang kelelahan, bahkan tidak bisa tidur, mungkin kita bisa meminimalisir hal-hal yang lebih buruk lagi untuk kondisi fisik Bapak dan mental ya tentunya. Ya, berarti nanti Bapak ingin berkomunikasi dengan mereka itu besok Pak? Besok ya? Karena lebih baik mungkin secepatnya ya Pak untuk diselesaikan masalahnya. Baik Pak, kalau begitu selain itu apa masih ada yang ingin Bapak sampaikan ke saya? bisa tidak Belum, aku kan nanya konseling selanjutnya. ya kan belum Oh, ya ya. Baik Pak, setelah Bapak berkomunikasi nanti dengan rekan kerja Bapak dan atasan, apakah kita bisa melakukan konseling ulang untuk meninjau apakah permasalahan yang Bapak alami sudah selesai atau belum? bisa kan boleh Bisa saya tanya kapan Bapak bersedia lagi untuk konseling dengan saya? mungkin minggu depan Depan ya. minggu depan Oke, kita sudah sampai di tahap ini, Bapak sudah bisa menentukan apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya untuk permasalahan Bapak. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, saya ingin bertanya lagi, apakah ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan? sudah sih saya udah cukup sangat puas untuk bercerita Berarti Bapak sudah bisa menentukan juga ya nanti akan melakukan tindakan apa ya Pak ya? Nanti saya tunggu untuk kabar konseling selanjutnya, konseling ulang. Kalau begitu mungkin bisa kita akhiri di sini konseling kita hari ini ya Pak. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia terbuka untuk cerita dan datang ke sini ya Pak untuk melakukan konseling dengan saya. Baik Pak Erlangga, mungkin sampai sini saja. Sampai jumpa di konseling kita berikutnya ya Pak. Terima kasih. sama-sama